Halo guys, gue Will, dan di video sebelumnya gue udah pernah review main monitor gue yang gue pakai untuk main game dan editing, yaitu Gigabyte G24F2. Dan di video kali ini ada beberapa tes dan setting yang harus kalian lakukan setelah membeli monitor, atau hal ini juga bisa kalian lakukan pada monitor lama kalian kalau kalian belum pernah melakukan tes dan setting ini. Yang pertama, cek kesehatan panel monitor kalian, meliputi dead pixel dan bleeding test. Bersihkan dulu layar monitor pakai kain lembut, kemudian masuk ke web ini, dan kalian tinggal klik start test. Tinggal klik-klik aja di layar dan monitor akan otomatis ganti warna setiap kalian klik mouse. Kalau kalian menemukan satu atau beberapa titik pada monitor yang tidak berubah pada saat tes, kondisi ini disebut dengan dead pixel. Secara umum, dead pixel itu ada 3 jenis, yaitu stuck pixel, dead pixel, dan bright pixel. Dead pixel ditandai dengan titik hitam pada monitor. Bright pixel atau hot pixel kebalikan dari dead pixel. Pixel tetap nyala walaupun udah diperintahkan untuk ganti warna ke hitam misalnya, dan biasanya hot pixel ini ditandai dengan warna putih. Dan yang terakhir adalah stuck pixel, mirip seperti bright pixel atau hot pixel tadi, tetapi terjadi pada subpixelnya, dan warna yang akan ditunjukkan tergantung dari warna subpixel yang bermasalah tadi. Dead pixel bisa kalian klaim garansi sesuai dengan ketentuan masing-masing brand. Seperti Gigabyte G24F2 yang gue pakai, punya ketentuan harus ada minimal 4 dead pixel dan 6 bright spot, baru kalian bisa klaim garansi. Dan biasanya tiap brand itu beda-beda, jadi kalian harus baca ketentuan dari brand monitor yang kalian pakai. Kemudian yang kedua adalah bleeding test. Masih di website yang tadi, kalian klik aja sampai scene monitornya warna hitam. Bleeding test berfungsi untuk melihat apakah ada kebocoran edge lid pada monitor kalian. Dan jangan lupa matikan semua lampu pada saat melakukan bleeding test ini. Terkadang karena adanya resiko produksi atau karena faktor lain seperti benturan menyebabkan bleeding ini. Dan sayangnya bleeding ini tidak di-cover oleh garansi. Terus apa pengaruhnya bleeding buat monitor? Nah, bleeding yang parah jelas berpengaruh pada akurasi warna. Tapi balik lagi, seperti yang pernah gue sampaikan bahwa akurasi warna itu preferensi masing-masing. Tapi kalau gue pribadi melihat bleeding itu lebih ke arah mengganggu karena tingkat keterangan atau uniformity-nya itu tidak seragam. Kemudian yang ketiga adalah setup monitor pada aplikasi grafis kalian, terutama kalian yang pakai HDMI. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, karena sistem default itu akan melimit warna monitor kalian. Dan di sini gue pakai Nvidia, jadi gue nggak bakal bahas tentang Radeon dan Intel Arc. Masuk ke Nvidia Control Panel yang bisa kalian download di Microsoft Store, kemudian di tab Change Resolution, cek apakah monitor yang kalian pakai resolusinya sudah sesuai atau belum, dan ganti refresh rate ke angka maksimum atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contohnya yang gue pakai adalah 165 Hz. Pada tab ketiga, ubah default color setting ke Nvidia Color Setting. Desktop color depth ganti ke highest. Untuk output juga sama, gunakan output tertinggi yang bisa monitor kalian support. Format color RGB, dynamic range diganti full, dan jangan lupa klik apply. Pada bagian image dan video juga sama, diganti ke use Nvidia setting. Dan untuk optimasi gaming, kalian bisa masuk ke Manage the Setting, dan ini adalah konfigurasi yang gue pakai. Yang terakhir atau yang keempat adalah kalibrasi monitor. Kalibrasi monitor ini bisa kalian lakukan manual di Windows, atau kalian juga bisa menggunakan hardware seperti Datacolor SpiderX. Atau kalian juga bisa pakai jasa kalibrasi monitor di marketplace. Gue nggak bakal bahas gimana kalibrasi monitor secara merinci, tapi kalian bisa kalibrasi monitor menggunakan ICC Profile seperti yang gue lakukan. Nah, ICC Profile ini adalah data hasil kalibrasi menggunakan hardware seperti Datacolor SpiderX tadi. Dan ICC Profile ini biasanya dibagiin gratis oleh reviewer monitor. Contohnya, gue pakai ICC Profile dari GTID. Dan ICC Profile ini spesifik sesuai dengan brand dan model yang kalian pakai. Jadi contohnya ICC Profile G24F2 yang gue download dari GTID itu nggak bisa digunakan di monitor kedua gue, yaitu HP 24MH. Sebetulnya mungkin bisa aja, tapi warna yang dihasilkan mungkin akan lebih ngaco. Tapi balik lagi, kalau kalian tidak peduli dengan yang namanya akurasi warna, kalian bisa skip step ini. Dan mungkin segitu dulu video kali ini tentang apa yang harus kalian lakukan setelah membeli monitor. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau info ini bermanfaat. Gue Wildan, sampai ketemu di video berikutnya.